Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu walau hanya lewat media sosial, akan tetapi pembelajaran akan tetap berjalan. Untuk itu kalian harus tetap semangat. Oke? Untuk pertemuan kali ini kita masih mengulas terkait materi hidup nyaman dengan perilaku jujur atau tentang kejujuran. Sebelumnya, minggu kemarin, Bu Intan sudah memberi tugas terkait dengan contoh perilaku jujur dari video. Dari video kemarin, dapat kita simpulkan bahwa dengan kejujuran, seseorang akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari keburukan. Bahkan, orang yang jujur itu pasti akan dipermudah rezekinya dan segala urusannya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, dijelaskan bahwa sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Nah, untuk selanjutnya kita bahas sebenarnya apa sih jujur itu. Di sini dijelaskan bahwa pengertian jujur itu ada dua makna, yaitu ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, kata jujur itu semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan lawan dari jujur itu adalah dusta atau berbohong. Sedangkan orang-orang yang berdusta itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu salah satunya jika berbicara itu dia pasti akan berbohong atau berdusta. Orang-orang yang pernah berbohong itu pasti akan terus berbohong. Karena apa? Dia akan menutupi kebohongan yang diperbuatnya. Dan orang-orang yang sudah terbiasa berbohong itu akibatnya apa? Dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Dan untuk mengembalikan kepercayaannya itu sangat sulit sekali. Seperti itu. Dan bersyukurlah bagi orang-orang yang pernah berbohong sekali, kemudian dia sadar dan mengakui kebohongannya itu, sehingga terputuslah mata rantai kebohongan. Itu pengertian dari jujur secara bahasa. Kemudian secara istilah, itu di sini dijelaskan ada empat pengertian, tetapi itu dalam satu lingkup, yaitu tentang jujur. Yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi, ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi, apa yang ia beritakan atau informasi yang disampaikan dengan kenyataan yang ada itu sesuai. Yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi, ini secara istilah ini adalah pengertian dari jujur, seperti itu. Untuk selanjutnya, dasar hukum perilaku jujur. Yang pertama adalah Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di sini selain memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, yakni dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur dalam keimanan, ucapan, dan perbuatan, karena salah satu keselamatan untuk kita adalah selalu dalam kejujuran. Itu terkait dengan Quran Surat At-Taubah ayat 119. Untuk selanjutnya yaitu
Surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi di sini juga sama dengan surat Taubah tadi, juga menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk berkata benar atau kita harus selalu jujur. Ini terkait dengan surat Al-Ahzab ayat. Untuk selanjutnya di sini ada pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Di sini ada 3 pembagian, yaitu yang pertama jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Kita ulas satu-satu. Yang pertama, jujur dalam niat. Di sini ada dorongan dalam hati atau kita memiliki kehendak yang lurus dan ikhlas dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu hal. Contohnya, kita berniat untuk beribadah, maka nilai kejujurannya itu terletak pada keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Di sini dijelaskan bahwa memberitakan sesuatu dengan apa yang ada atau berdasarkan kenyataan. Ketika kita menginformasikan suatu hal, berarti harus sesuai dengan kenyataan. Contohnya, ketika kita menjadi saksi dalam sebuah kasus, maka apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kejadian yang terjadi. Itu contoh dari jujur dalam perkataan. Kemudian yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan, yakni melaksanakan suatu pekerjaan dengan sesuai. Contohnya, tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Itu contoh dari jujur dalam perbuatan. Di sini ada penerapan. Selain tadi Bu Intan sudah menjelaskan contoh-contohnya, di sini lebih detail lagi ada penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan ketika akan berpergian kemanapun kepada orang tua. Nah, jadi kita harus meminta izin. Kemudian, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang ketiga, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Selanjutnya, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Selanjutnya, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Contoh lainnya, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Selanjutnya, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan lain sebagainya. Ini sedikit contoh atau penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sedikit ulasan terkait dengan materi kita, yaitu tentang kejujuran. Semoga materi ini bermanfaat di kehidupan kalian. Untuk selanjutnya, tugas akan disampaikan di grup WhatsApp daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.